Jalaluddin Ar-Rumi, ya, beliau menafsirkan minal jinnati wan nas itu, ya, itu min waswasi al khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang memberikan waswas kepada kita itu adalah manusia dan jin. Menurut Jalaluddin Rumi, manusia ini adalah mereka yang hidup di dunia itu cinta banget sama dunia, sehingga ketika mereka berpisah dari dunia, mereka mati, mereka rindu akan kesenangan dunia itu, sehingga akhirnya karena dia tidak bisa untuk merasakan, melakukan kesenangan tersebut, akhirnya apa yang dia lakukan adalah membisikkan, ya, orang agar melakukan apa yang dia inginkan. Ngeri kan? Setan itu. Nah itu. Iya. Jadi nauzubillah, itu kalau kata orang Cina itu, ya, ruhnya nggak sampai ke langit. Ya. Kita nggak ada begitu. Ya, kita sampai. Ya ini perspektif, saya bilang, dari tafsir. Artinya betapa menakutkannya orang yang cinta banget sama dunia, sehingga ketika mati sekalipun dia masih terikat dengan dunia karena dia sudah tidak bisa melakukan kesenangan-kesenangan itu. Nauzubillah min dzalik, minum minuman keras, bermain perempuan, korupsi, kolusi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi dia rindu untuk melakukan itu. Ya, masih kepingin aja. Maka keinginan itu, ya, dia juantahkan melalui apa? Membisikkan untuk orang lain yang melakukannya. Iya, jadi pelatih. Itu sakitnya bukan main itu, Pak. Orang ketika rindu itu berat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'da. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ke-30 bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan kewajiban dan tugas kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wajada atau wujida maktubun ala qabri, ditemukan tertulis pada kuburan. Di kuburan ada tulisan tunajika ajdasun wa hunna sumutu
wa sukanuha tahta turabi khufutu tunajika memanggilmu ajdasu ya mayat-mayat wa hunna sumutu dan mereka bisu mereka tuli ya sumut bukmun mereka tuli wasukanuha dan penduduknya tahta turabi khufutu di bawah tanah mereka tersembunyi. Ayat jami'an dunya bi ghairi balaghatin. Wahai seluruh dunia bi ghairi balaghatin, karena atau untuk selain yang sampai liman tajma'ud dunya wa anta tamutu, bagi orang yang mengumpulkan dunia dan sedangkan kamu ya akan mati. Jadi di kuburan ada tulisan bahwa ya mayat-mayat itu dalam keadaan tuli, mereka udah nggak bisa lagi mendengar dan mereka memanggil ya yang mereka berkedudukan di mana di dalam tanah ya, disembunyikan. Maka dia seolah-olah memanggil ya, tadi kan tunajika itu panggilannya apa? Wahai pengumpul dunia yang nggak pernah sampai ya, kita ini ngumpulin dunia nggak pernah sampai ya puasnya maksudnya. yes nggak pernah ya, puas nggak pernah kecapai ya. Jadi peringatan buat kita, wahai orang yang selalu mengumpulkan dunia ya, ingatlah bahwa dunia yang kamu kejar itu tidak akan pernah sampai. Kalau kamu ingin pegang, dia maju lagi, ingin pegang terus ya, nggak pernah sampai ya. Dan itu ya kamu sadar bahwa sampai kamu mati sekalipun itu nggak akan pernah sampai ya. Ya. Jadi kita ngejar dunia itu nggak akan pernah sampai. Kita pengen gaji apa honor aja. Nah, kalau gaji, kalau gaji buat bikin bakso. Kita pengen honor 1 bulan 10 juta. Kata kita udah dapat 10 juta, ternyata kurang. Besok nambah lagi 12 juta. Itu keinginan itu akan terus ya. Sekarang udah membeli Rush, beli Fortuner ya, ntar ada lagi itu Pajero ya, itu terus itu karena anaknya 4 baru 2 yang dapat 2 lagi pulang. Ntar belum lagi dari yang 12 orang yang dapat. Ini kan nggak pernah tercapai terus. Ya, nggak pernah sampai. Ya, nego yang dibalas nggak akan pernah cukup. Ingat, sampai kamu mati sekalipun itu nggak akan pernah sampai. Ya, nggak bisa. Karena kalau kita sudah di dalam kubur itu tadi, dia ngomong tadinya tuli dia, ya dia manggilin kita, tapi dia nggak bisa mendengar. Artinya nggak bisa dikasih nasihat, nggak bisa dikasih apa masukan, ya udah nggak bisa lagi.
Ketika dikasih nasihat, apa yang mau dilaksanakan oleh mana? Nggak bisa. Apa yang mau dilakukan? Abang, ya tinggalin saya bang. Jadi nggak bisa itu. Jadi meskipun ya, dia bicara, namun ya, dia memanggil, namun dia sendiri nggak ada manfaatnya. Nah itulah nauzubillah min dzalik yang ditafsirkan oleh Allah ya. Jalaluddin Ar-Rumi ya. Beliau menafsirkan minal jinnati wan nas itu ya. Itu min waswasi al-khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang memberikan waswas kepada kita itu adalah manusia dan jin. Menurut Jalaluddin Rumi, manusia ini adalah mereka yang hidup di dunia itu cinta banget sama dunia, sehingga ketika mereka berpisah dari dunia, mereka mati, mereka rindu akan kesenangan dunia itu, sehingga akhirnya karena dia tidak bisa untuk merasakan, melakukan kesenangan tersebut, akhirnya apa yang dia lakukan adalah membisikkan ya, orang agar melakukan apa yang dia inginkan. Ngeri kan? Setan itu. Nah itu. Iya. Jadi nauzubillah min dzalik. Itu kalau kata orang Cina itu ya, ruhnya nggak sampai ke langit. Ya. Kita nggak ada begitu ya, kita sampai ya, ini perspektif saya bilang dari tafsir. Artinya betapa menakutkannya orang yang cinta banget sama dunia, sehingga ketika mati sekalipun dia masih terikat dengan dunia karena dia sudah tidak bisa melakukan kesenangan itu. Nauzubillah min dzalik, minum minuman keras, bermain perempuan, korupsi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi dia rindu untuk melakukan itu. Ya. Masih kepingin aja. Maka keinginan itu ya dia juantahkan melalui apa? Membisikkan untuk orang lain yang melakukannya. Iya, jadi pelatih. Itu sakitnya bukan main itu, Pak. Orang ketika rindu itu berat, Pak. Ketika kangen, ketika punya keinginan itu, nahannya itu. Duit punya, tapi ditahan. Itu luar biasa itu nahannya. Kalau ya, lah kalau nggak punya duit itu kan punya pengen dong ya, pengen gitu kagak, nggak masalah itu dia. Ini mah duit ada, loh kan barang dari depan katanya kan, cocok udah ini kan gitu. Lah ya kan tinggal bungkus doang, tapi itu berpaling ya. Ketika dia pergi, lah teringat, sayang banget itu kan. Iya kan? Udah kepikiran terus itu, nggak hilang 2-3 hari seminggu. Itu kerinduan itu, kepingin itu sampai kayak begitu. Nah maka nanti ahlullah, orang-orang yang ya, di jalan Allah, para arif billah, orang yang kenal Allah, itu kerinduan ke Allahnya kayak begitu.
Dan orang yang rindu dunia pun begitu juga. Maka ketika mereka hidup di dunia, yang mereka rindukan Allah, para ahlullah. Maka nanti ketika mereka wafat, sudah aman, tenang. Tapi tetap itu Pak, keinginan itu masih ada aja. Kutunggu jandamu itu ada Pak, jangan salah. Hah? Iya, Bapak bilang gak apa. itu istilah itu ada itu. Iya, Bapak menurut Bapak gitu, orang lain belum tentu kan. Gitu. Itu mau dilihat, mau dibilang apa juga, apa cinta lama bersemi kembali itu istilah. Ya itu sulit untuk membuatnya. Maka kalau ahlullah ketika dia ingat Allah di dunia itu udah ingat Allah terus. Makanya mereka nggak bisa tidur, sholat, nangis, zikir, ngaji. Gitu. Ya. Nah sekarang orang yang cinta dunia tuh, ya, ketika dia sama dunia cinta banget, ketika dia meninggal, baru dia rasain kesakitan cinta itu. Yes. Jadi hantu-hantu gentayangan itu. Ya harus move on lah. Makanya jangan masukkan dunia ke hati itu. Akhirnya nanti, nauzubillahiminzalik, kita jadi setan gentayangan akan membisikkan orang. Itu. Allahu a'lam bishawab. Itu. Nah itu. Iya, jadi dia bisa kita bayangkan Pak, orang yang sudah ya pengen mencapai sesuatu tapi dia nggak bisa, maka yang dia mampu adalah cuma bisikin doang. Itu ketika ngeliat itu pun masih belum selesai. Sakitnya itu kayak apa itu maksudnya? Ya, nah itu gambaran kayak gitu tuh, agar kita jangan sampai alam dunia itu sebegitu cintanya tuh, karena itu akan ke bawah ketika kita sudah meninggal. Ya, buang-buangin lah tuh. Ya, karena kita nanti akan bisu, kita nanti akan mati, nggak ke bawah. Nah iya, coba. Ya. Oh, alhamdulillah ya Allah. Sakitnya bukan main. Ya. Sakitnya di semua. Di semua. Jadi artinya kita bisa membayangkan orang-orang yang sedang bilang dan cinta, ya, itu nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apain, susah. Oh, buat kekasih malah pakai elak bumi. Iya. Oh ya, ya. Nah ini artinya tulisan di kuburan itu mengingatkan kita bahwa ternyata kita mengejar dunia nggak akan pernah sampai apa. Dunia itu nggak akan pernah membuat kita puas. Dia seperti air laut yang kita minum dan dia akan terus membuat kita semakin haus. Ya. Kita ikutin HP model A, ntar ada HP model B lagi, ntar ada HP model C lagi. Kata kita Fortuner GR itu selesai kata kita. Kalau keluar lagi. Bulan sekali keluar lagi. Iya, nggak selesai ya. Nggak ganti habis ini ganti lagi, tenang aja. Tinggal tunggu aja tanggal mainnya.
tanggal mainnya. Iya, itulah ya Allah. Ya, nggak selesai. Nah, maka sadari ya, wa anta tamu. Ingat bahwa kalian semua, kita semua akan mati. Penangkalnya itu. Ya. Wa qala Ibnu Sammad, dan berkata Ibnu Sammad, "Marrtu 'alal maqabir." Saya melewati kuburan, fa idza 'ala qabrin maktubun. Lalu di sana ada kuburan dan tertulis di sana yamurru aqaribi jambati qabri. Oh, sedihnya. Kerabat-kerabatku ya melalui sisi-sisi kuburanku. Ka'anna aqaribi lam ya'rifuni. Ya, seolah-olah kerabatku itu tidak mengenal ya, kerabat, saudara, andai tolak, teman ya, melewati makam kita ya. Lalu seolah-olah mereka nggak kenal kita. Zawul mirasi yaqtasimuna mali. Para pewarisku mereka membagikan hartaku. Hartaku itu dibagi-bagi sama mereka. Wa ma ya'luna in jahadu duyuni. Dan mereka ya tidak lemah, enggak sampai ya. Meskipun mereka ya tidak melunasi hutangku. Mereka enggak terketuk hatinya, malah lebih mementingkan pembagian harta waris tadi. Hutangnya enggak diingetin. Ya. Nah ini bagaimana? Makanya kita punya tanggung jawab urusan kita dewek, jangan kita mana lu masih banyak bayar yang terakhir udah meninggal. Nggak bisa. Anak dewek ini buktinya. Ya, ada tulisan kayak begini. Warisannya direbutin, nggak diingetin utangnya. Ya. Waqad akhadhu sihamahum wa 'ashu. Dan mereka telah mengambil bagian-bagian mereka dan mereka hidup. Fayallaha wa hayallah asra'a ma nasuli. Sangat cepat mereka melupakanku. Ya, para Allah yang abang, ya, sayang, ya. Apa? Iya. Iya. Seberapa lama sih kita akan dikenang, akan diingat? Ya. Kita sudah masuk ke kuburan aja, mereka melewati kita kayak mereka kagak kenal. Lewat deh. Hah? Apalagi begitu. Ya. Makanya kita hidup di dunia, ya, nggak usah cari perhatian orang nggak perhatikan kita, santai aja kenapa sih? Nah iya, kata kita nggak dilihat orang, kata kita orang sombong amat, gue dilirik bisa. Ngapain punya pikiran kayak gitu? Dan ntar kita di sana, lah itu namanya. Orang mau perhatikan mau tidak itu urusan dia. Cuma kita jangan, kita berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penghormatan yang kita mampu. Gitu. Tapi untuk kita secara pribadi, wah, itu awas tuh. Gua ke sono kemarin juga dilihat pisan sama dia. Karena nanti kita di dalam kuburan begitu, boro-boro dilirik orang. Ini kan ceritanya Aqarib itu kerabat itu siapa sih? Nah ya kan, kerabat itu orang yang sedarah dengan kita, orang yang punya kedekatan dengan kita. Tapi ternyata mereka melalui kita begitu aja.
nggak dilirik bisa. Harta kita mau diambilin sama direbutin. Tanggungan kita mau dipikirin sama dia. Yes. Jadi kalau punya tanggungan, selesai karena ini urusan pribadi. Gitu. Ya, jangan sampai diurus oleh orang. Karena belum tentu nanti mereka akan ngurus. Enggak, anakku mau soleh, ya namanya soleh. Ya. Ini artinya kekuburan itu di kuburan itu udah enggak. Ya. Masih nyambung sama yang kemarin itu kebaikan, keburukan kita udah hilang. Dan itu dibilang tadi cepat banget mereka melupakan kita. Ya. Nah, cepat banget melupainnya. Nah iya kalau di sana. Bagaimana mau melinnya? Ya Allah, astagfirullah. Lah iya ini lagi Allah kayak kita mau lagi ngomel-ngomel baik. Ya. Ya Allah, ini gambaran bahwa ada dunia, ada kehidupan di mana kita itu udah apa? Kita bisa ngomong, cuman nggak bisa mendengar. Yes. Ya mau bini, ya gue lain ini kata kayak apa kayak. Ya ampun. Ya, ya itu dunia sampai kayak gitu. Ya itu dibilang dunia itu tempat apa? Perhiasan sekaligus tipuan, tipu daya. Yes. Ketika salah pilih, kita yang akan celaka. Itu udah cinta banget, percaya banget, tahu-tahu. Nggak bisa. Iya, itu. Ya. Oke, wujida ala qabrin maktubun, kita habisi bab ini ya. Dan ditemukan pada kuburan tertulis innal habiba minal ahbabi mukhtalasun. Ya. Bahwa kekasih dari para kekasihnya itu mukhtalasun, ditipu. La yamna'ul mauta bawabun wala hawasun. Ya, tidak melarangnya kematian pintu-pintu dan penjaga. Ya. Jadi kekasih dari para kekasihnya itu keseringannya tertindih, tertipu gitu. Karena memang ya kematian itu ya tidak bisa dicegah oleh pintu atau oleh siapa? Oleh penjaga. Kita jagain gini-gini tuh. Security-nya banyak. Ya, itu ada cerita itu. Jadi ada seorang raja duitnya banyak kaya. Ya, ketika udah sakit parah, ya katanya bagaimana agar dia nggak mati itu? Ya, malaikat jangan sampai masuk, dia bikin rumah besi. Ya, rapat serapat-rapatnya. Jangankan semut, angin kayak kan bisa masuk. Gitu. Ya, jangankan semut, angin aja nggak masuk. Maka kalaupun ada malaikat, nggak bisa masuk malaikat ke situ. Gitu. Ya nggak ada ventilasi bisa, nggak ada celah. Gitu. Ya. Nah itu ternyata di kisah itu ujungnya tempat yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk menjaga dia, kata dia, biar malaikat pencabut nyawa sekalipun nggak bisa masuk, kata dia. Gitu. Nah ternyata apa? Ternyata bangunan itu pecah, bangunan itu meledak.
tanpa diduga dan tanpa dikira. Ya. Jadi artinya ketika ajal itu sudah tiba, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dipundurin, enggak bisa dimajuin, enggak bisa. Enggak bisa malah gitu. Dipundurin, dimajuin kayak enggak bisa. Nah, ini gambaran tadi orang yang duitnya banyak, raja, punya banyak apa? Haris, punya banyak penjaga, ya. Sapamnya banyak itu. Pas pampresnya banyak gitu. Dijagain. Ya. Semua itu bodyguardnya apanya semua. Ya. Dan ternyata tempat yang sedemikian itu sampai pecah meledak. Gitu. Nah ini kita sering tertipu tuh. Ya, kata kita kekasih kita bisa jagain kita. Bini kita lagi sakit ya, boleh. Kalau sakit jagain deh. Iya, apa? Sayang deh mama sayang banget. Udah meninggal apa? Nggak bisa dijagain sama bininya, nggak bisa. Malaikat kamu jangan ini suami saya sayang banget saya. Ngayal dia. Nggak bisa dijagain, nggak bisa. Nggak bisa dijagain. Kudu datang mati. Ya. Makanya kita pikir, orang yang bisa ngejagain kita nggak bisa. Ya, jadi kematian itu nggak ada yang nggak bisa dicegah oleh pintu, nggak bisa dicegah oleh penjaga, nggak bisa. Fakaifa tafrahu bidunya wa ladzataha, ya, wa ladzatiha. Bagaimana kamu bisa gembira? Bagaimana kamu bisa bahagia dengan dunia dan kelezatannya? Ya man yu'addu alaihi lafzu wal nafasu. Wahai orang ya yang dikembalikan padanya lafaz dan nafas, kata-kata dan nafasnya. Asbahta ya ghafilan fil naqsi mudghamisan. Kamu telah menjadi wahai orang yang lalai fil naqsi mudghamisan, dalam kekurangan ya, terjerembab ya. Kamu masuk ya, dipenuhi dengan kekurangan wahai orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang lupa. Wa anta dahraka fil ladzati mudghamisu, sedangkan kamu di dalam hari-harimu, di dalam tahun-tahunmu itu ya terjerembab, masuk diselimuti dalam kelezatan. La yarhamul mautu la jahlin bi ghurratihi. Kematian itu tidak akan menyayangi ya, orang yang tidak mengetahui, orang yang bodoh. Li ghurratihi, karena tipuannya. Walal ladzi kana minhul ilmu yuktabasu. Tidak juga orang yang mengetahui dan mengambil ya, pelajaran dari hal itu. Kam akhrasal mautu fi qabrin waqafat bihi, ya, waqafta bihi. Betapa banyak ya, kematian itu membisukan ya, di dalam kuburan yang engkau akan menetap di dalamnya, anil jawabi lisanan ma bihi kharas, untuk menjawab secara lisan ya, apa yang terjadi ya, karena kebisuan itu. Qad kana qasruka ma'muran lahu syarafun, ya, sungguh istanamu itu ya dibangun dengan kemuliaan. Faqabruka al-yawma fil ajdasi mudarisu, ya. Maka kuburanmu hari ini ya, dalam mayat-mayat, dalam kuburan-kuburan ya, itu akan terpasang. Kita hidup di dunia ya, dalam keadaan mewah, dalam kelezatan dunia, lupa akan akhirat ya. Ternyata kita semua nanti akan dibisukan, akan tidak dirasakan oleh
kelezatan tersebut ketika kematian itu sudah datang. Ya. Kematian itu ya akan membisukan kita. Kita nggak bisa ngomong lagi ketika udah mati. Tadinya kita selalu terjerembab, kita selalu diselimuti, kita selalu apa bahasanya di apa ditenggelamkan ya, oleh kelezatan dunia. Ya, wah enak. Ya. Ji, kesana enak banget ji, anunya gitu. Wah itu luar biasa. Tapi ketika sudah mati, nggak bisa ngomong lagi. Bahkan dia nggak akan bisa menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ya, udah nggak bisa, ampun. Ya. Kita membanggakan apa? Istana kita, ya. Rumah kita bangun sedemikian mewah, sedemikian hebat. Ya. Ternyata rumah yang sesungguhnya adalah kuburan. Kayak apa itu kuburan? Yes. Coba itu. Ya. Kita dimakamin Pak coba. Seret masuk. Ternyata itu bukan semua tempat kita dari bawah ke atas. Ternyata kita mah cuma disediain segini doang. Nah, cekungan itu segitu doang. Lahat. Dikirain kita lahatnya di sini kan, gitu tutupnya di sini gitu kan? Nah, pinggir. Enggak. Kita banggakan itu. Wah, saya bikin rumah tuh ber-mm, ber-ben. Sandiago di sana yang kecil. Enggak ada yang gede. Tanah saya ribuan hektar. Ya, ternyata kita nempatin cuma sekeruak. Ya. Nah makanya jangan apa? Jangan gofil. Jangan apa? Jangan lalai. Lah tahu ini. Lah sama-sama lain. Nah, persis. Nah iya. Sama. Ya. Nah, makanya kalau yang kita banggakan adalah kelezatan dunia tadi, ya. Itu ternyata enggak ada yang kita mahal. Satu pun enggak ada. Yes. Bangganya doang, padahal kagak gablek apa-apa. Tadi. itu kan menyakitkan itu. Ya kan? Bukan hanya menyakitkan bagi orang yang mendengarnya, orang yang merasakannya pun sebetulnya ini kesakitan. Iya kan? Itu dia bangga-banggain, wah itu katanya punya dia dulunya. Nah, iya kan? Itu kan nggak enak, gitu, ya. Wah kita hidup di dunia mulia, dihormati, ditakuti, disegani, ya segala macam. Oh, udah masuk kuburan buru-buru, ya diinjek-injek. Itu kalau kagak diinjek itu makam, ya itu jempol itu. Iya. Nah, kalau nggak diinjek, longsor itu. Iya, bukan di merokok lagi, kita kata jauh, injeknya kencang banget, injeknya. Iya, injeknya kencang banget, injeknya. Iya, injeknya. Aduh, ya Allah. Itu kematian itu kayak begitu maksudnya. Ya. Wawujida ala qabril maktubun, dan didapati juga pada kuburan ada tulisan waqaftu 'alal ahibbati hina suffat kuburuhum ka afrasir rahani.
saya terhenti ya pada kekasih ketika diceritakan tentang kuburan mereka seperti ya kuda-kuda yang tertahan, kuda-kuda yang tergadaikan. Falamma an bakaitu wa fadha dam'i, ketika saya menangis dan air mata saya bercucuran, ra'aitu 'ainayya bainahum makani, saya melihat kedua mata saya di antara mereka adalah tempat saya. Ya, ketika kita menyebutkan kekasih kita yang sudah meninggal, ya, mereka seperti kuda-kuda yang tertahan, ya, kuda-kuda yang nggak bisa ngapa-ngapain udah, gitu. Ya, padahal gemuk, padahal hebat. Ya, kita cerita orang yang dulu sebagai pahlawan dan lain sebagainya. Ya, ketika kita menyebutkan mereka itu, air mata kita menangis. Dan ternyata setelah kita dalami lagi, ya, kita akan bersama mereka, ya, kita akan gabung dengan mereka, dan itulah tempat kita. Gitu. Ya, nah itulah makanya. Itu segitunya masih hidup. Kalau kehidupan di alam kubur itu sama seperti kayak di dunia ini. Allahu a'lam bishawab. Ada lumayan, ada warga baru. Allahu a'lam bishawab. Yang tahu yang baru. Tapi lagi Ustaz boleh berkunjung gitu. Allahu a'lam. Misalnya belum ada yang balik lagi. nanti betah namanya. Allahu a'lam. Ya, tapi yang jelas kemarin yang sudah menjadi gambaran itu betapa di dalam kubur itu semua ulama sepakat bahwa di dalam kubur itu akan ada pertanyaan kubur dan akan ada siksa kubur. Sepakat itu. Ya, ada kenikmatan kubur. Sekarang kalau orang disiksa, bagaimana dia ngomong? Hah? Bagaimana dia mau ziarah? Enak menurut? Hah? Orang yang dikasih kenikmatan bisa jadi mereka saling berziarah. Ya ini logika aja gitu. Tapi kebenarannya Allah akan bersoal. Gitu. Nah itulah makanya Allah alam itu nggak tahu kabarnya dari mana. Tapi yang jelas ketika mayat itu masuk ke dalam liang lahat, batasnya itu sampai orang itu pergi dari kuburan, itu langsung malaikat itu datang. Iya, gitu. Makanya ditalkinin tuh, ya. Talkin itu sebelum kita pulang kan, udah masuk ke dalam, udah rapi, baru talkin. Ya, mah roh buka. Man roh buka. Gitu. Ya, siapa Tuhan? Gitu. Nah kalau dia di dunianya jauh dari agama, boro-boro dapat kaum sabit yang kemarin. Ya, boro-boro dia mau jawab Allah. Ya, yang dia ingat, waduh kemarin saya bayar utang dulu rumah itu, duit saya banyak banget kemarin itu, sawah saya. Gitu. Masih mikirin itu mereka nanya yang lain ya. Lah, itu baru jawab baru itu tanah saya langsung digebusin itu Pak, langsung dihajar itu. Tapi nggak ada yang orang yang tanahnya Ratusan hektar gitu. Iya. Iya. tapi 2 juta. Itulah makanya nggak bisa. Nah nanti ketika itu terjadi, ya Allah alam soal nanti yang jelas kemarin perbandingannya kalau kita mau bandingkan secara logika,
Di dunia itu masih ada 50-50 tuh antara bahagia dengan sakit, bahagia dan sedih, sakit dan sehat. Itu perbandingannya masih 50-50 tuh. Kalau akhirat udah nggak ada. Akhirat 100% semua. Sakit 100%. Nikmat, bahagia 100%. Orang di surga udah nggak pernah ngerasain galau tuh, nggak ada. Aduh ngapain ya? Nggak ada. Udah nggak ada. Semua enak. Gitu. Maka bahasanya itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala bali ahad. Bahasanya itu. Ya. Enggak seperti yang dilihat oleh mata, enggak seperti yang didengar oleh telinga, enggak pernah terbersit dalam benak seorang pun enggak. Kenikmatannya itu 100%. Maka kebalikannya, neraka pun sama, 100%. Kalau udah sakit udah enggak ada istirahatnya, kecuali Abu Lahab itu dispensasi di hari Senin. Dia ada liburnya. Selain itu tak ada. Nah, bisa jadi nanti alam barzakh itu 80-20. Allah alam bersama. Enggak sampai 100% seperti di akhirat, karena dia adalah perang untuk menuju akhiratnya. Allah alam bersama. Gitu. Hah? Kali. Soalnya duluan kan ceritanya itu ceritain ke saya. Itu yang cerita yang 2 hari yang lalu, malam Kamis, Malam Jumat. Nah, itu kan artinya ya tadi makanya saya bilang ini logika aja. Kalau misalnya tadi saya bilang 80-20 masih ada kesempatan kan, berarti dispensasi. Taruhlah dia nauzubillah juga disiksa misalnya selama 6 hari, nah 1 hari itu pulang waktu dispensasi. Berarti kan 80-20 kurang lebih kan gitu. Ya. Jadi enggak 100%. Allah, kita enggak tahu kebenarannya yang mana. Dan itu pun saya saya baca kitab itu waktu saya dulu di aliyah, itu guru saya cerita, dan ketika baca itu ada teksnya. Mayat itu setiap malam Jumat diizinkan pulang untuk melihat rumahnya. Lah iya tuh, kalau dia pulang lihat rumahnya, Bapak senang. Ya anakmu kagak ada ini, gitu gitu. Ya jelas itu kan nggak bisa seperti yang kita bayangkan, karena dunia mereka itu tentu tidak sama dengan dunia kita. Dunia kita ini kan dunia 5 dimensi gitu, artinya kotaknya semua kelihatan, tapi bisa jadi kalau mereka itu sudah non dimensi kan, tembus gitu ya. Allah alam gimana nanti melihatnya gitu ya. Paling tidak tadi cerita-cerita yang dikemukakan oleh para ulama itu ingin mengingatkan kita yang hidup ya, bahwa nanti ya ketika sudah meninggal, nah itu diizinkan pulang misalnya. Tadi ditakuti dengan siksa kuburnya, diberikan kenikmatan kuburnya, itu agar kita waspada. Kita mau pilih yang mana seolah-olah gitu. Ya. Kalau orang mati masih ada rasa sakit. Begini, dia pulang ke rumah, lagi. Sakit Pak itu, sakit banget itu. Ya. Enggak Pak, itu justru begitu itu alhamdulillah ini saya masih laku. Cobain lah. Kan udah nggak bisa.
Iya, dia yang bikinnya itu dia. Jadi penonton. Ampun. Kacau dah. Satu sampai teman gua lagi. Makanya jangan mau duluan. Ya Allah. Coba-cobain dulu dah sekarang cerita kita. Curiga sama temen di sini. Iya, iya, udah gitu sambil ngomong lagi, pas udah gitu pas dia lihat bagusan abang sama yang kemarin. Nggak dengar tulisan dia. Aduh. Kabar lagi lah. Nggak jadi mati. Nggak jadi mati. Aduh, kacau lah, ya Allah, ya Rabbi. Enggak, itu tuh artinya gambaran aja. Allah akan bersoal. Bahkan ada ulama yang cerita nanti setiap malam Jumat katanya mereka seolah-olah yang Allah bersoal lagi. Mereka menanti doa, menanti ini seperti diibaratkan apa namanya hewan yang disebarin makanan pada berebut gitu. Oh, ya, yang benar seperti apa dan bagaimana. Tapi pada dasarnya mereka semua sepakat akan ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ya. Lalu nanti pembagian itu seperti apa? Allah SWT. Dan terlebih lagi nanti ini yang selalu saya harus luruskan, jangan sampai salah paham. Ketika kita memahami ayat idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min salas, ya. Ketika anak Adam atau manusia itu wafat, meninggal, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali tiga hal. Yang pertama apa? Amalun apa? Shadaqatun jariyah. Karena sedekah jariyah. Terus ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun shalih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Ya. Makanya dibilang walad itu bukan ibnun, bukan bintun, bukan, tapi dipakainya walad, bocah, anak, ya. Jadi bukan anak secara biologis, ya. Karena nanti seandainya ada orang yang nggak punya anak, dia nggak punya yang ngedoain, bukan. Tapi waladun soleh itu maknanya bisa jadi muridnya, bisa jadi anak asuhnya, Jadi istrinya ya. bisa jadi istrinya. Gitu. Ya, itu walad. Yang kedua tentang sedekah jariyah. Nah, ini orang berbondong-bondong kepengen apa? Sedekah untuk masjid bagian pertama, biar karena yang bagian pertama pasti dibagi sholat, dilakukan sholat, ya. Jadi jangan sesempit itu pandangan kita, ya, bahwa ketika ada masjid mau ditaruh di mana itu, ya, mau ditaruh di WC sekalipun, gitu. Itu sedekah jariyah itu tetap masuk, ya. Jangan beranggapan wah itu punya saya yang di depan itu, enggak, mau di mana pun enggak ada masalah. Ya, maka diibaratkan bukan hanya sekedar nyumbang ke masjid, pohon yang kita tanam lalu itu masih membuat orang untuk berteduh atau bahkan buahnya bisa dinikmati, itu sedekah jariyah, gitu. Nah, itu gambaran bahwa bukan hanya ya bagian ini yang akan dibaginya, gitu. Dan seandainya masjid ini sudah roboh, gitu. Ya, habis sudah berhenti, belum tentu juga. Ya, masjidnya diganti dengan hotel misalnya. Ya, selama itu bermanfaat, selama itu memberikan kebaikan, ya Allah alam bisawab.
Ya, kedepankan husnuzon, gitu. Kedepankan baik sangka ke Allah, gitu. Karena kalau kita nanti hanya kepengen yang bagian depan, pas bagian belakang siapa yang akan beres-beres? Hah? Yang kedua, logika kita kan uang 1 miliar itu nggak jadi kalau kurang 1 rupiah, gitu. Ya, jadi sedekah itu di mana saja nggak ada masalah. Ya. Nah itu harus kita luruskan, gitu. Ya, jangan oh enggak ini yang banyak dipakai orang, saya maunya ke sini. Nah, semua dimanfaatkan oleh orang, nggak ada masalah. Ya, kedepankan husnuzon saja, gitu. Bagian kecil sekalipun, tadi misalnya kamar mandi sekalipun, apalagi kamar mandi itu wah luar biasa. Nah iya, ya itu justru orang ya membutuhkan itu, nggak ada kamar mandi itu orang semua sakit, gitu. Ya, nah bukan berak di celana masih mending, kan kalau jadi kesumbat, jadi ginjal, nah itu lebih parah lagi, gitu. Ya, nah itu harus kita terjemahkan itu secara luas, jangan kita batasi itu sampai ini masjidnya runtuh habis maka berhenti juga pahalanya. Kita nyumbang ke sekolahan, ya selama itu masih terus, ya meskipun sekolahannya sudah berhenti, orangnya masih hidup kok, ilmunya masih terus kepake, gitu. Ya, jadi jangan berpikir wah udah atas sekolah ini runtuh, akhirnya berhenti selamanya, jariahnya nggak sampai. Iya, kita harus berpandangan luas, jangan berpandangan sempit. Ya, gitu. Oke, dikit lagi, 2 lagi. Wujida ala qabri Tobi bin Maktub, ditemukan pada kuburan dokter. Tertulis, ini dokter yang meninggalnya, ada tulisan di sana. Qad qultu bima qala li qa'il. Sungguh saya telah mengatakan ya, kepada sesuatu yang orang katakan kepadaku. Qad sara Luqman ila ramsihi. Ya. Luqman telah sampai kepada ajalnya. Fa aina man yusufu min tibbihi. Mana orang yang dicirikan dari kedokterannya, wahadzakihi dan kecerdasannya, filma'i ma'a jissihi, ya. Di dalam air ya bersama dengan jasadnya. Hayhata la yadfa'u an ghairihi, ya tidak bisa dia mencegah dari yang lainnya. Man kana la yadfa'u an nafsihi, orang yang tidak bisa mencegah dari ya dirinya. Artinya dokter ya, ketika dia meninggal dia biasa menyembuhkan orang, bisa membantu orang ya. Tapi ketika dia sudah menjadi jasad ya, maka dia nggak bisa menolak dan dia nggak bisa menyembuhkan dirinya. Meskipun ada ungkapan orang tidak bisa mencegah orang lain selama dia tidak bisa mencegah dirinya sendiri, gitu. Tapi ternyata ya dia sudah mampu mencegah orang lain, namun untuk dirinya itu nggak bisa. Ya, jadi bahasa dokter itu pun manusia, gitu. Ya, sama saja dia pasti akan sakit bahkan sampai dia akan meninggal, gitu. Dia nggak bisa mencegah. Dulunya dia cerdas, dulunya dia punya ilmu yang banyak, bisa menyehatkan orang, menyegarkan kembali, bahkan mencegah, seolah-olah mencegah kematian. Namun ternyata nggak bisa. Ya, ketika kematian itu datang, dia tidak bisa mencegahnya. Terakhir, wujida ala qabrin akhar maktubun, dan didapati pada kuburan yang lain tertulis, ya ayyuhan nasu kana li amal. Ya, wahai manusia, saya memiliki angan-angan qassara bi an bulughil ajal, ya, yang terputus untuk sampai, yang terputus untuk mencapainya itu adalah
ajal. Falyattaqillaha rabbahu rajulun, ya. Maka hendaknya bertakwalah kepada Allah seseorang, amkanahu fi hayatihi amal, yang masih memungkinkan di dalam hidupnya untuk beramal. Ma'ana wahdi nukiltu haitsu tara, ya. Bukan saya sendiri yang dipindahkan sebagaimana yang kamu lihat. Kullun ila mislihi sayantakiru, semua itu akan berpindah seperti yang berpindah itu, ya. Jadi kita semua punya angan-angan. Jadi ketika orang itu meninggal, seolah-olah dia mengatakan semua, ya, saya ini punya angan-angan yang ingin saya gapai, namun ternyata angan-angan saya itu terputus oleh apa? Oleh kematian. Saya kepingin punya ini, ternyata harus mati di sini, nggak sampai untuk mencapai angan-angannya itu, ya. Maka olehnya itu bertakwalah, ya, sesuai dengan apa? Dengan waktunya, sesuai dengan kesempatan ketika dikasih kesempatan untuk beramal. Maka inilah para sufi, mereka punya ungkapan, punya apa? Slogan. Mereka bilang as-sufi ibnu waqti. Seorang sufi itu adalah anaknya waktu. Artinya mereka selalu menyempatkan atau menggunakan waktu semaksimal mungkin. Ini waktu sekarang inilah yang harus dia manfaatkan, itu maksudnya. Jangan sampai waktu itu terlewati begitu saja, tidak ada makna dan tidak ada artinya. Maka waktu itu sangat berharga, pergunakanlah itu untuk amal. Mungkin ketika sholat kita, ya, khawatir itu datang ke kita, pikiran-pikiran itu nggak bisa kita bendung. Tapi bagaimana cara kita membendungnya? Ya, cara kita membendungnya diantaranya, waktu saya ini sekarang lagi di sini. Ingat, ketika kita lagi sholat itu saya sedang baca ayat. Ketika kita sedang ruku, saya sedang ruku. Itu ingat itu saja. Manfaatkan ruku dengan sebaik mungkin. Jadi ketika lagi mikir, waduh, itu tadi rumah belum diambil, astagfirullah, saya lagi sholat ini. Manfaatkan waktu saya. Pergunakan waktu ini semaksimal mungkin. Jadi itu untuk menangkalnya diantaranya dengan mengingat waktu pada saat itu. Kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya, ya. Maka dibilang amkanahu fi hayatihi amal, ya, yang masih memungkinkan kita untuk beramal ketika hidup di dunia, manfaatkan itu sebaik mungkin. Nah, cara tadi, salah satu di antara cara kita untuk menangkal tadi khawatir yang datang, ya, ketika dia datang jangan diterusin, ya. Ketika ingat, waduh, kunci, ternyata kunci ada di sini, astagfirullah, lupain langsung saya sedang sholat, waktu ini saya sedang sholat, saya harus memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin, gitu. Jangan pikirkan yang lain, jangan berpikir yang untuk nanti, karena saya belum tentu akan mencapai nanti. Saat ini saja, saat ini saya sedang ruku, saya belum tentu mampu i'tidal. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, saya belum tentu mampu untuk sujud, ya. Begitupun ketika sujud, saya belum tentu mampu untuk bangun, ya. Jadi manfaatkan waktu itu dengan semaksimal mungkin, ya. Karena kita semua sudah dipastikan, ya, akan kembali ke tempat yang sama. Kita akan berkumpul di sana dan kita semua akan merasakan yang sama, ya. Alhamdulillah, mengingat kematian sudah selesai, ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti di pengajian seperti biasanya, ya, kita akan sambung ke bab selanjutnya, ya. Dan ini Ramadan terakhir, ya, dan kita harus mengingat bahwa Ramadan ini sangat berharga untuk kita, ya. Namun jangan lupa bahwa, ya, Ramadan ini, ya, ada yang punya, gitu. Kita memang harus sedih karena ditinggalkan Ramadan, ya. Karena Ramadan sangat berharga dan kita harus, ya, bersedih, ya. Namun kesedihan kita bukan untuk, ya,
menghentikan kita dari beramal. Justru ya kesedihan kita itu yang ditinggalkan Ramadan, berharap kebajikan, kebaikan yang ada di Ramadan itu dapat kita bawa untuk menjadi bekal kita menghadapi bulan-bulan setelahnya. Karena yang kita sembah adalah pemilik Ramadannya. Orang yang hanya ibadah di bulan Ramadan saja, maka itu sama dengan dia menyembah Ramadan. Ya. Maka kita harus yakinkan diri kita bahwa ibadah yang kita lakukan di Ramadan itu dikarenakan Rasulullah yang memerintahkannya, karena di dalamnya banyak kebaikan. Selain itu juga untuk memacu motivasi kita untuk merasakan aneka ragam ibadah yang indah, sehingga keindahan itu akan kita bawa setelah Ramadan. Dan jadilah kita orang yang menyembah, bukan menyembah Ramadan, namun menyembah yang punya Ramadan. Karena Ramadan pasti akan lewat, tapi yang memiliki Ramadan itu tidak akan pernah lewat. Dia akan selalu ada, kebaikannya tidak akan pernah terhenti kepada kita. Maka olehnya itu ya kita berharap Ramadan kali ini mampu memberikan kita kebaikan-kebaikan yang bisa kita jadikan sebagai bekal kita untuk menghadapi bulan-bulan yang akan datang. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atbi'na khaira wa arzuqna Allahumma al-afiyata wa alimha lana wajma'il lahumma qulubana 'ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.